ketika memutuskan untuk jadi lawyer itu dulu tuh sebenarnya bisikan gaib ya. Jadi awalnya memang nggak planning karena terus terang saya itu dari keluarga either dokter atau insinyur. Jadi hukum itu terus terang waktu itu karena ada salah satu senior yang datang dan itu menjelaskan dalam salah satu acara sehingga saat itu saya langsung tertarik untuk masuk ke dunia hukum itu waktu pas SMA. Tapi memang saat itu, waktu itu memang kan dunia hukum orang masih belum terlalu merasa bahwa dunia hukum itu bisa menarik ya dulu awal-awal karena masih rata-rata kayak keluarga saya pun juga masih mindsetnya masih dokter atau masih insinyur gitu. Cuman ketika saya diperkenalkan dengan dunia hukum ini, maka saya tuh langsung tertarik pada saat waktu itu pertama kali SMA, jadi waktu itu saya langsung memilih untuk pilihan pertama itu langsung hukum, pilihan kedua juga langsung hukum. Dan memang kenapa ketika akhirnya saya memilih dunia hukum ini, saya melihat hukum itu salah satu pekerjaan yang setiap harinya itu kita tuh bisa mendapatkan sesuatu dan belajar sesuatu yang baru. Jadi setiap hari itu saya udah sekarang lebih dari 15 tahun untuk berkarir di dunia lawyering ini dan sampai dengan hari ini setiap hari itu saya selalu bisa belajar hal-hal yang baru. Jadi kenapa hukum itu menarik? Karena terutama untuk jadi lawyer ya, karena setiap hari tantangannya terus dan selalu ada dinamika. Jadi setiap hari itu pekerjaan itu tidak pernah sama, selalu ada yang baru setiap harinya. Kalau di Umbra sendiri menangani hampir setiap bidang hukum kita menangani. Saat ini lawyer kita total ada 55 orang. Dan partnersnya kita sekarang ada 10 orang. Jadi dan tiap partnership itu memang dia memiliki specialty masing-masing dan setiap orang itu harus menjadi expert di bidangnya masing-masing. Makanya di Umbra pun kita spesialisasi. Jadi dari masing-masing partners itu ada yang mengerjakan merger and acquisition, banking and finance, capital market, employment, ada yang mengerjakan litigasi. Masing-masing memiliki kekhususan masing-masing corporate juga ada. Saya sendiri memfokuskan diri saya di bidang energi dan infrastructure dan itu yang memang saya kerjakan secara fokus dan untuk membentuk divisi khusus tersendiri di bidang tersebut yang memang mau nggak mau di periode yang sekarang ya dengan perkembangan yang sekarang perkembangan sangat cepat. Teknologi dari masing-masing industri itu berubah dengan sangat cepat. Mau nggak mau setiap lawyer itu akan perlu untuk spesialisasi dan itu yang juga kita tawarkan juga ke klien kita bahwa klien kita akan dihandle oleh memang lawyer yang memang specialized di bidangnya masing-masing. Tiap permasalahan dia akan dihandle oleh lawyer yang memang spesialisasi di bidang tersebut. Terus terang saya sendiri merasa saat ini yang pencapaian terbesar saya sangat luar biasa bahagia dan happy tuh dengan kemarin akhirnya berhasil mendirikan Umbra. Jadi Umbra itu sebenarnya berdiri sekitar lebih dari 3 tahun, sekitar 3 tahun yang lalu sebenarnya. Awal-awal berdiri ini kalau dibilang ya dulu ya itu pertama kali berdiri bahkan ketika kita bikin announcement itu di UI gitu ya itu saat itu bahkan yang apply itu nggak ada gitu karena orang nih masih nggak tahu Umbra gitu. Kita pertama kali berdiri 3 orang, saat ini kita sudah ada 55 orang dengan partners 10 orang dan itu dalam 3 tahun kita bisa mencapai milestone yang menurut saya sendiri luar biasa. Umbra ini sendiri dalam waktu 3 tahun ini berhasil mendapatkan penghargaan-penghargaan internasional yang kita dapatkan itu untuk yang most innovative law firm, client service excellence itu kita dapatkan dalam waktu 3 tahun ini yang biasanya dulu itu selalu dipegang oleh law firm yang memang sudah berdiri dalam jangka waktu yang panjang puluhan tahun dan itu juga merupakan suatu kebanggaan buat saya dan rasa syukur saya juga buat support dari setiap orang gitu. Jadi sekarang ya alhamdulillah kalau dulu pertama kali kita bikin Umbra gitu ya kalau itu nggak ada yang daftar sekarang kita tiap hari selalu ada yang daftar dan kita juga dapat talent terbaik juga untuk gabung di Umbra. Selain dari Umbranya ini sendiri kemarin 2 tahun berturut-turut menjadi 100 Best Lawyers di Indonesia versi Asian Legal Business. Saat ini juga menjadi recommended lawyer di Chambers International dan beberapa kali juga menjadi nominasi menjadi Indonesian Woman of the Year itu yang semenjak ini Umbra. Tapi kalau saya sendiri merasa yang achievement terbesar yang saya benar-benar syukuri saat ini tuh adalah bahwa
Umbra di dalam 3 tahun ini sudah bisa mulai berjalan dan mencapai achievement yang luar biasa, sehingga secara tim bisa bekerja dengan koordinasi, dengan semangat yang sama untuk mencapai visi misi yang sama gitu. Kita baru saja close salah satu transaksi project financing terbesar di tahun 2020. Itu melibatkan sampai lebih dari 20 lawyer yang mengerjakan. Deadline-nya sangat mepet sekali dan itu melibatkan hybrid structure transaksi. Sebenarnya dia model project financing biasa, tetapi karena ada special case dalam transaksi tersebut yang melibatkan pendanaan dari kepemilikan saham dari BUMN. Nah, ini di situ diciptakan suatu transaksi hybrid structure ya untuk struktur transaksinya, dan itu sebenarnya baru pertama kali di Indonesia model seperti itu, dan itu waktu itu kita salah satu kita yang come up dengan structuring tersebut. Jadi itu sampai cukup lama waktu itu transaksinya tempat tertunda ya, karena tidak diketemukan struktur untuk transaksinya bisa berjalan, sampai akhirnya pada saat kita terlibat itu kita bisa menemukan strukturnya di mana transaksinya itu akhirnya bisa berjalan, sehingga akhirnya transaksi tersebut yang sebenarnya itu di close di 2020 tahun, di mana pertama kali COVID kita mulai work from home ya, terus udah gitu waktu itu COVID mulai menyebar, kita juga waktu itu sangat deg-degan sekali dan luar biasa. Itu melibatkan untuk transaksi tersebut, dia melibatkan sampai dengan belasan bank internasional, dan juga law firm yang terlibat juga sangat luar biasa sekali, pihak yang terlibat juga sangat banyak sekali saat itu, dan waktu itu harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dan dalam situasi yang COVID waktu itu harus semuanya work from home, dan kita juga itu sangat shocking untuk bisa mengerjakan transaksinya di tengah deadline dan situasi yang berubah, benar-benar berubah saat itu. Jadi itu salah satu transaksi yang buat saya transaksi yang membanggakan lah, bisa kita close di 2020 saat situasi memang sedang dalam kondisi yang berubah ya, benar-benar unprecedented saat itu memang situasinya. Kita itu selalu bekerja sebagai tim, itu yang pasti. Jadi saya bisa katakan gini, kita nggak akan pernah bisa handle transaksi yang besar tanpa support yang bagus dari seluruh lawyer yang terkait. Sebagai contoh, transaksi yang kita handle yang kemarin, salah satu yang transaksi project financing terbesar di 2020 yang kita close di 2020, tidak mungkin hanya dikerjakan dengan expertise saya saja. Mau tidak mau saya harus melibatkan partner yang memang spesial juga di bidang pendanaan, di bidang investasi, di bidang EPC, dan di bidang-bidang lainnya. Dan mau tidak mau kita secara tim itu harus bisa bekerja sama, karena kalau tidak, mengerjakan transaksi yang besar itu akan jadi sulit, dan sebenarnya hampir tidak mungkin sih kalau misalnya kita tidak memiliki support tim yang bagus. Jadi saya juga bersyukur bahwa di Umbra itu sendiri partners kita memiliki komitmen yang sama, lawyers kita juga memiliki komitmen yang baik gitu, dan bahkan supporting staff kita, jadi staff kita pun kita melihat juga memiliki etos kerja yang baik gitu, sehingga memang untuk handle transaksi besar pun bukan sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan, dan memang semenjak Umbra berdiri kita banyak handle transaksi besar juga gitu. Saya terus terang seperti di asosiasi, saya dari awal itu saya benar-benar senang dengan yang saya kerjain ya. Jadi kebetulan karena saya fokusnya di energi dan terutama renewable, ketika saya mengerjakan hal ini saya juga merasa bisa berkontribusi juga. Dari awal tuh saya ingin selalu aktif di asosiasi-asosiasi. Nah, salah satunya itu memang di Masyarakat Tenaga Listrikan Indonesia itu saya menjadi dewan pakar juga di situ. Jadi dari awal itu saya memang selalu ingin aktif terlibat, karena di industri ini mau tidak mau ini kita harus selalu
up to date dengan apa yang terjadi di market, apa yang terjadi di industri tersebut. Di Umbra sendiri kita memiliki salah satu motonya itu bahwa kita itu we speak your language. Aktif di asosiasi itu menurut saya sangat membantu ya, karena dalam artian kita selalu tahu apa perkembangan di market itu apa aja, jadi kita nggak tertinggal gitu loh dengan perubahan hukum, perubahan bahkan gosip-gosip di market, terus apa yang planning ke depannya itu seperti apa. Dan saya juga selalu menanamkan hal tersebut juga ke lawyer-lawyer yang lain juga, bahwa mau tidak mau di industri kita ini kita harus tetap bisa up to date dengan apa yang terjadi di market, jadi harus selalu aktif mendapatkan informasi-informasi. Jadi keterlibatan di asosiasi itu seperti di MKI itu menurut saya sangat membantu gitu. Capital yang paling utama itu adalah human capitalnya. Jadi dalam artian apa? Lawyer itu yang bisa membedakan law firm itu bagus atau nggak bagus itu adalah dari lawyer-lawyernya. Makanya kita dalam memilih lawyer itu kita sangat selektif, dan tes kita agak beda dari law firm yang lainnya. Tes kita tuh tes logika untuk masuk ke Umbra, karena lawyer itu buat kita harus bisa berpikir kreatif. Mungkin kalau dulu bilang think outside the box, susahnya lawyer itu kita itu mau nggak mau sometimes we have to think inside the box. Kenapa? Karena boxnya itu adalah regulasi, hambatan dan batasan-batasan regulasi. Gimana caranya kita menjadi kreatif, menjadi problem solver gitu ya, dan bisa meng-guide klien kita itu untuk menyelesaikan kompleksitas dari transaksi. Kalau dilihat mungkin ya Umbra itu karena lawyer-lawyer kita nih penuh dengan anak-anak muda yang memang penuh semangat, dan kita setiap kita terima lawyer-lawyer baru, kita selalu mendapatkan semangat muda terus, young and dynamic. Dan di tengah situasi yang sekarang ini memang kita juga mau nggak mau untuk law firm itu harus inovatif ya dan adaptif ya. Jadi dalam artian teknologi itu hal yang juga utama buat kita. Jadi kita investasi besar, jadi kita selain investasi di people, kita investasi besar juga di teknologi. Dari awal sebelum kita ada work from home ini, kita sudah investasi di teknologi kita, sehingga kita tuh memang dari awal pun sudah bisa remote kerja itu remotely. Jadi memang nggak harus datang ke kantor. Jadi dari awal itu lawyer sudah bisa sharing kerjaan, saving documents, bekerja dalam satu file itu bersamaan dari luar kantor gitu. Jadi sistem kita dari kita awal berdiri itu memang sudah di establish seperti itu. Makanya ketika waktu itu tiba-tiba work from home pun dari sisi sistem kita juga sudah siap. Ternyata terpakai gitu ya untuk yang model work from home ini setelah pandemik gitu. Kita juga waktu itu bahkan waktu pertama kali pandemi ada gitu ya. Waktu itu kan semua orang nervous ya. Jadi kita manajemen itu sempat kita berpikir apakah kita butuh pengurangan pegawai, apakah kita butuh pengurangan gaji gitu. Tapi saat itu kita partners kita komit bahwa we will work harder, dalam artian we will protect our people juga, karena ngerasa di situasi seperti ini memang partners ya, manajemen saat itu memang kita harus kompak gitu ya. Dan dalam artian mungkin tadinya kita pikir oke, mungkin kita harus nggak bayar THR atau kita ngurangin gaji, tapi akhirnya di situasi seperti itu kita insist kita nggak akan ngelakuin itu. Bahkan dari yang staff office boy sekalipun yang waktu itu jadinya tidak bekerja pun kita tetap maintain THR kita ini. Dan bahkan saat itu malahan partners inject lebih banyak uang gitu ya ke kantor untuk improve teknologi. Alhamdulillah kita maintain confidence dan juga planning yang baik juga selama periode yang memang unprecedented tersebut gitu, sehingga akhirnya bisa ada peluang juga lah di tengah kekhawatiran. Kalau kita deg-degan sekali waktu itu, tapi peluangnya ternyata jadinya ada juga gitu loh untuk kita bisa survive dan terus berkembang. Saya berharap Umbra ini bisa terus berkembang, dan yang kedua itu melahirkan talent-talent yang lawyer-lawyer yang juga memiliki komitmen dan kemampuan yang juga terus berkembang gitu. Jadi kalau dilihat tuh lawyer-lawyer Umbra tuh memang kita kalau dilihat partnersnya itu komitmen tuh karena mereka seneng, ngerjainnya tuh seneng. Jadi pada saat kerja ini memang excited gitu. Oh, setiap ada transaksi baru ini kita excited. Kita pengen juga sharing visi dan misi itu ke lawyer-lawyer kita, dan kita juga berharap Umbra ini memang dari awal ini pun kita didirikannya itu dengan
kita mencoba untuk berbeda dari law firm yang saat ini memang ada gitu ya. Jadi di Umbra itu gaji dan bonus tuh benar-benar pure berdasarkan performance. Jadi bisa jadi tuh lawyer yang masih muda itu bisa jadi dia memiliki gaji yang lebih tinggi misalnya dari lawyer yang lebih senior. Saya sendiri pun ngelihat udah lebih dari 15 tahun kerja, tiap hari harus selalu mempelajari hal yang baru dan setiap hari pun selalu ada transaksi-transaksi baru yang harus kita pelajarin dan itu yang ingin kita share di Umbra dan ke ke lawyer-lawyer kita gitu. Klien kita banyak yang dari BUMN. Memang terakhir ini di tengah COVID ini BUMN jadi penggerak ya. Jadi banyak transaksi-transaksi yang memang dimotori, digeraki oleh BUMN dan juga dari sisi klien internasional kita juga banyak. Jadi karena kita ada 10 partner gitu. Jadi masing-masing dari tipikal klien dari tiap partner itu memang beda-beda dan memang kita cukup variatif ya. Jadi ada lenders juga, sponsors juga, pengembang juga, dan klien-klien internasional rata-rata dari aneka negara yang berbeda gitu, termasuk juga yang retainer itu juga rata-rata dari klien-klien luar yang memang memiliki project di Indonesia. Gitu.